Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan materi kita belum selesai, maka akan saya ulas materi yang masih belum tersampaikan, yaitu tentang nasionalisme Cina. Cina merupakan negara yang memiliki sejarah cukup tua. Salah satu dinasti yang pernah menguasai Cina adalah dinasti Manchu. Sedangkan dinasti Manchu sendiri bukanlah dinasti asli yang berasal dari Cina, melainkan dari luar Cina. Oleh sebab itu, dinasti Manchu tersebut dipandang oleh rakyat Cina sebagai penjajah. Walaupun dinasti Manchu mengadopsi budaya Cina, tetapi masih melakukan diskriminasi terhadap bangsa Cina. Kemunculan nasionalisme di Cina karena faktor penindasan yang dilakukan oleh bangsa Barat terhadap rakyat setempat melalui eksploitasi ekonomi dan buruh, perampasan hak-hak rakyat. Mereka, rakyat Cina, kemudian berusaha untuk menghancurkan kolonialisme Barat, menghentikan eksploitasi, berusaha untuk memerdekakan bangsa Cina dari bangsa lain, dan berupaya membangun Cina sebagai negara yang demokratis. Selanjutnya, tokoh yang berperan sangat penting selama gerakan nasionalisme Cina adalah Dr. Sun Yat-sen. Ia merupakan tokoh nasionalis Cina ternama yang mencita-citakan Cina baru yang didasarkan pada ajaran San Minchu-i atau tiga sendi kedaulatan rakyat yang berupa nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Pada 11 Oktober 1911 terjadi revolusi di Wuchang. Awalnya revolusi terjadi di Cina Selatan, sementara Cina Utara masih dikuasai dinasti Manchu dengan kaisarnya yaitu Kaisar Puyi dan didampingi oleh panglima perangnya atau yang biasa disebut warlord. Jadi pada saat itu Kaisar Puyi itu masih anak-anak sehingga perlu pendampingan dalam menjalankan pemerintahan dan didampingi oleh warlord atau panglima perang tersebut. Panglima perang itu merupakan sebutan untuk seorang pemimpin yang mampu menjalankan kontrol militer, ekonomi, dan politik atas wilayah subnasional dalam negara berdaulat karena kemampuan mereka untuk memobilisasi angkatan bersenjata yang setia. Puyi tergolong kurang kompeten menjalankan pemerintahan di Cina. Ia tetap melakoni kehidupan mewah ala raja, sementara banyak rakyat Manchuria jauh dari kata sejahtera. Kebencian rakyat semakin bertambah ketika Manchu kalah dari Inggris dalam Perang Candu pada tahun 1842. Kaisar dinilai lemah dan tidak bertanggung jawab atas penderitaan rakyat akibat penjajahan bangsa Eropa. Kaisar Manchu kemudian digulingkan oleh rakyatnya sendiri dan Cina kemudian menjadi negara republik. Yang selanjutnya adalah ada Dr. Sun Yat-sen. Jatuhnya dinasti Manchu karena pertikaian pemimpin telah membuat Cina menjadi rapuh. Muncul tokoh nasionalis yang bernama Sun Yat-sen yang kemudian mendirikan Partai Kuomintang yang berhaluan nasionalis, yaitu sebuah organisasi yang menggalang dukungan rakyat untuk membentuk Cina menjadi negara yang modern dengan persatuan bangsa rakyat Cina. Beliau adalah tokoh yang menyemarakan rakyat Cina agar anti-Manchu. Kaum revolusioner telah memilih Sun Yat-sen sebagai presiden untuk menjadi presiden sementara Republik Tiongkok. Tetapi pemerintahan ini sangat lemah karena merupakan pemerintahan baru, terutama dalam hal militer yang masih sangat lemah. Maka dari itu mereka mulai berunding untuk menggunakan Yuan sebagai penengah. Yuan Shikai akhirnya terpilih sebagai presiden sementara kedua dari Republik Tiongkok pada tahun 1912. Kemudian Yuan Shikai ini merupakan panglima tentara yang paling berpengaruh di Cina. Ia awalnya adalah seorang panglima tentara, kemudian ia menjadi perdana menteri dan menjadi presiden. Masa pemerintahannya tersebut berlangsung pada tahun 1911 sampai 1916 hingga ia meninggal. Kemudian Sun Yat-sen kembali menjadi presiden menggantikan Yuan Shikai. Sun Yat-sen kemudian menjadi presiden untuk kedua kalinya dengan masa pemerintahan pada tahun 1916 sampai 1924. Kemudian Sun Yat-sen digantikan oleh Chiang Kai-shek. Sebelumnya, Sun Yat-sen itu sangat disukai dan dihormati oleh kelompok komunis meskipun ia partainya berhaluan nasionalis. Setelah Sun Yat-sen wafat, kemudian ia digantikan oleh Chiang Kai-shek. Namun, Chiang tidak dapat mempertahankan hubungan baik
antara partai nasionalis dengan partai komunis. Kemudian nanti timbullah perang saudara antara kaum nasionalis yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek dengan partai komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong. Pada saat itu terjadi pertikaian di Cina di mana Chiang berhasil mengalahkan panglima perang. Keberhasilan Chiang ini ditopang oleh cara agen komunis yang mempengaruhi rakyat atau petani di utara untuk menentang para panglima perang. Tetapi Chiang khawatir bahwa kaum komunis akan berbalik menentangnya. Terjadilah pertentangan antara kaum nasionalis dengan komunis di Cina. Chiang memerintahkan pembantaian para pendukung kepada kaum komunis. Jenderal Chiang Kai-shek dan kaum komunis, walaupun telah berjuang bersama-sama, tetapi salah satu di antara mereka tidak saling percaya. Salah seorang komunis bernama Mao Zedong selamat dari pembantaian tersebut. Kemudian ia memimpin perlawanan dengan membentuk pemerintahan yang berkiblat pada Soviet. Akhirnya Mao Zedong berjaya. Tahun 1949, Mao Zedong mendirikan Republik Rakyat Cina atau RCC. Sementara Chiang Kai-shek yang didukung oleh Amerika Serikat namun tidak didukung oleh rakyatnya sendiri beserta pendukungnya meninggalkan Cina, daratan maupun lautan. Kemudian melanjutkan pemerintahan menurut garis politik Kuomintang yang berhaluan nasionalis. Pihak nasionalis ini kemudian melarikan diri dan mendirikan negara Taiwan yang berpaham nasionalis pada tahun 1950. Pemimpin yang selanjutnya yaitu Mao Zedong. Mao Zedong memerankan peran yang penting dalam berdirinya RCC pada 1949. Ia menyingkirkan para pesaing dan musuhnya. Mao dikenal sebagai tokoh revolusioner karena mampu mengubah sistem pemerintahan dan pandangan masyarakat Tiongkok. Tiongkok harus menjadi negara yang sosialis, industri yang kuat, dan mampu merdeka seutuhnya dengan menentaskan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Selanjutnya adalah pengaruh nasionalisme Cina. Kalian bisa lihat sendiri di slide yang telah saya tampilkan. Pengaruh nasionalisme Cina ada 4. Yang pertama yaitu runtuhnya kekuasaan kekaisaran yang telah berkuasa di Cina sejak lama. Yang kedua, Cina terbelah menjadi 2, yaitu RCC, wilayah daratan yang berhaluan komunis, dan Taiwan, di mana Cina kepulauan yang berhaluan nasionalis. Yang ketiga adalah pengaruh komunis makin kuat di wilayah Asia. Dan yang keempat yaitu munculnya gerakan radikal di sekitar wilayah dekat RCC, umumnya di kawasan bagian selatan, termasuk Indonesia, yang bergejolak karena terinspirasi dari keberhasilan Cina dalam menumbangkan kekuasaan pemerintah yang menganut paham kapitalis. Sekian materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Apabila ada yang ditanyakan, kalian tulis di kolom komentar. Dan apabila terdapat kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.